Lembaga Kesehatan Dunia WHO memperingatkan adanya kemungkinan munculnya varian baru corona yang lebih berbahaya. Pada masa awal pandemi, yakni Maret 2020, hanya ada varian virus corona. Akan tetapi, setelah menyebar ke berbagai negara, virus tersebut kemudian bermutasi hingga memiliki daya penularan yang lebih cepat dibandingkan versi original. Saat ini ada 4 varian yang menjadi perhatian yang diberi label oleh WHO menggunakan alfabet Yunani. Yang terbaru, varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India. Varian Delta telah diidentifikasi lebih dari 111 negara dan sekarang bertanggung jawab atas hampir 60% dari semua kasus di Amerika Serikat. WHO memperingatkan, varian baru corona di masa yang akan datang lebih sulit untuk dikendalikan. Untuk itu, vaksin corona sangat penting untuk mencegah varian baru berkembang. Meski begitu, banyak negara tidak memiliki pasokan vaksin yang cukup. Secara global, baru 25,8% populasi dunia yang telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID-19. Di dalam negeri sendiri, pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan Indonesia bisa melaksanakan vaksinasi hingga 5 juta dosis per hari. Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan target herd immunity di Indonesia dapat tercapai pada Desember 2021, selaras dengan program vaksinasi yang dimulai pada Januari 2021 dan dijadwalkan rampung dalam kurun waktu 1 tahun. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, varian baru COVID muncul lagi, itulah tema dialog kita pada siang ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Brigjen Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting dan peneliti LIPI Sugiono Saputra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Alex dan juga Pak Sugi. Kita membicarakan mengenai varian baru yang sudah diwanti-wanti oleh WHO. Nah, bagaimana dari peneliti LIPI sendiri melihat varian baru ini? Apakah memang sudah terdeteksi oleh LIPI? Ya, kalau terkait dengan varian-varian yang tadi memang dihimbau untuk diwaspadai oleh WHO, memang ini sangat memungkinkan. Karena sekali lagi bahwa banyak sumber-sumber potensial yang nanti menyebabkan proses mutasi sehingga menimbulkan varian baru gitu. Jadi salah satu contohnya adalah karena proses penularan yang masih secara terus-menerus dari satu orang ke orang lain, yang itu salah satunya disebabkan karena banyak kelompok yang memang masih rentan gitu. Ya, seperti tadi salah satunya memang banyak kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi dari 4 varian yang menjadi perhatian dunia saat ini, hanya 3 yang ditemukan di Indonesia, yaitu varian Alpha, Beta, dan Delta. Jadi varian Gamma belum ditemukan di Indonesia gitu. Nah, untuk varian baru ini kira-kira jenisnya varian apa ini, Pak Sugi? Yang menjadi perhatian saat ini adalah varian Delta ya. Jadi memang varian ini pertama kali terdeteksi di India, namun memang sudah menyebar ke seluruh negara. Kalau di Indonesia sendiri, dari 6 minggu terakhir data di Regeneron yang berasal dari data genom SARS-CoV-2 di Indonesia itu juga kurang lebih sudah proporsinya sudah mencapai 90% lebih. Jadi estimasinya sekitar kasus COVID sekarang itu disebabkan oleh varian Delta. Sisanya hanya 2 varian, salah satunya ada varian Alpha dan satunya lagi adalah varian lokal yang memang itu asli Indonesia ya, atau yang dikenal dengan B1466.2 gitu. Ya, artinya dari kesimpulan yang Anda tadi sampaikan bahwa di Indonesia sendiri belum masuk varian baru yang seperti yang dikhawatirkan oleh WHO begitu, Pak Sugi? Maksud saya yang belum masuk ke Indonesia adalah varian Gamma. 3 varian yang menjadi perhatian saat ini sudah terdeteksi gitu. Dan sekali lagi varian Delta yang saat ini sudah mendominasi, kurang lebih proporsinya mungkin lebih dari 90%. Dan bahkan dari riset yang kami lakukan di LIPI untuk sampel pada daerah Kabupaten Bogor mungkin, itu dari bulan kemarin itu pun hampir 100% sampel yang kita ujikan ternyata adalah varian Delta gitu.
Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Alex sendiri merespon apa yang disampaikan oleh WHO ini seperti apa dari Satgas meresponnya, Pak Alex? Karena yang kita tangkap ini pernyataan baru kemarin begitu, artinya varian baru ini di luar dari varian Delta dan varian lainnya begitu. Apakah sudah terdeteksi dari Satgas untuk varian baru ini? Ya, jadi Satgas COVID-19 Nasional sudah melakukan berbagai proteksi dengan melakukan regulasi-regulasi, khususnya untuk perjalanan luar negeri, di mana ada penguncian untuk melakukan karantina, pemeriksaan PCR 2 kali, yang dulunya karantina 5 kali 24 jam, sekarang 8 kali 24 jam, dan kemudian juga dilakukan secara acak melakukan genome whole sequencing. Tentu melalui pemeriksaan biologi molekuler yang canggih ini, baru diketahui ada pola varian mutasi yang baru. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada Delta, ada Alpha, dan kemudian terutama yang paling banyak ditemukan itu Delta. Jadi oleh karena itu melalui surat edaran Satgas, ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa melakukan filtrasi, walaupun ini masih bisa kebobolan. Karena namanya perjalanan manusia, bisa dia dengan gejala, bisa dia dengan sakit, bisa dia dalam masa inkubasi, bisa juga masih dalam kontak erat, sehingga bisa tidak diketahui. Tapi yang jelas, dari berbagai laporan dari Balitbangkes, bahwa yang dilaporkan untuk B117 Alpha itu ada 55 kasus yang sudah menyebar tidak hanya di Jakarta, di Jawa saja, tapi juga sudah sampai di Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur. Kemudian yang beta, itu yang 1351 itu cukup baru dilaporkan hanya sekitar 10 kasus, dan itu ada menyebar di Jawa, dan ada 1 kasus di Kalimantan Tengah. Dan kemudian yang paling banyak, sebagaimana tadi disampaikan Mas Sugi, adalah yang 1617.2 Delta, ini 759. Hanya yang pasti bahwa coronavirus semenjak ditemukan di Wuhan, 2019 dan awal 2020, memang karakternya virus ini terus bermutasi dan berevolusi. Hanya ada yang mutasinya membuat dia semakin lemah, tidak semakin virulen, tapi ada yang mutasinya menjadi lebih virulen. Makanya kalau kita lihat ada 100 orang yang terinfeksi virus, kalau kita lihat selama ini, itu 80 sampai 90 orang itu bisa recovery sendiri. Hanya 5% atau 4% yang masuk rumah sakit. Itu pun karena komorbid. Tapi belakangan ini polanya berubah, ya karena virulensinya berubah. Jadi di Indonesia itu sekarang ada virus yang memang virus sudah lokal di Indonesia, yang ada sudah dari sejak tahun lalu, tapi ada juga memang varian baru yang sekarang banyak ini di Jakarta ataupun di daerah-daerah di Pulau Jawa. Oke, baik Pak Alex dan juga Pak Sugi, kita punya data mengenai varian baru COVID-19 ini, kita lihat dulu. Seperti apa varian baru dari virus corona hasil mutasi? Ada 10 varian baru corona hasil mutasi. Ada varian virus corona Inggris B117 yang disebut Alpha varian. Kemudian varian virus corona Afrika Selatan B1351 yang disebut Beta. Kemudian varian virus corona Brazil P1 yang disebut Gamma varian. Dan varian India B16172 disebut Delta. Kemudian varian Amerika Serikat B1427 atau B1429 disebut Epsilon. Ya, ternyata ada 10 varian baru ini dari virus corona, Pak Sugi. Nah, tadi Anda mengatakan ada varian Gamma. Varian Gamma ini perbedaannya dengan varian Delta seperti apa? Dan informasi memang belum masuk ke Indonesia, Pak Sugi ya? Iya, belum masuk ke Indonesia. Jadi memang yang membedakan antara varian satu dengan varian yang lain mungkin adalah salah satunya adalah mutasi-mutasi kunci yang ada pada varian tersebut dan juga asalnya atau origin dari varian tersebut gitu. Atau mungkin lebih tepatnya pertama kali ditemukan di mana begitu ya. Jadi memang varian Gamma ini tidak lebih menular jika dibandingkan dengan varian Delta saat ini gitu, yang jauh lebih berbahaya, bahkan lebih menular juga dibandingkan dengan varian Alpha gitu. Delta yang lebih berbahaya daripada Gamma, Pak ya? Betul. Oke. Nah, Delta lebih berbahaya, Kak.
yang menyebabkan varian atau virus corona ini bermutasi dan bahkan lebih kuat ini apa sebenarnya Pak? Apakah memang kondisi penyebaran yang tidak terkendali atau apa penyebabnya? Sebenarnya bisa dilihat dari dua faktor ya. Jadi faktor yang pertama adalah hostnya itu atau kita ya sebagai manusianya ya. Jadi memang karena banyak yang belum imun, artinya banyak yang memang dia masih rentan. Bisa jadi karena tidak mendapatkan vaksin atau sudah mendapatkan tapi masih parsial. Itu juga termasuk kelompok yang cukup rentan untuk terinfeksi COVID-19 gitu. Ketika sudah mendapatkan full dosis vaksin, maka dia akan mendapatkan proteksi yang lebih, sehingga ketika ada virus, dia bisa saja mungkin masih bisa terinfeksi tapi lebih rendah potensinya. Akan tetapi kalaupun bisa terinfeksi, kemungkinan gejalanya mungkin tidak lebih parah ataupun dia secara signifikan berdasarkan studi juga menurunkan tingkat keparahan dan juga menurunkan tingkat kematian setelah mendapatkan vaksinasi full dosis gitu. Oke, Pak Alex, kalau untuk gejalanya sendiri untuk varian baru atau varian Delta ini mungkin masyarakat juga butuh penjelasan yang lebih jelas lagi begitu. Gejalanya seperti apa? Apakah masih ada gejala seperti batuk, pilek dan lain-lain untuk varian Delta ini atau berbeda gejalanya? Ya, jadi kalau kita lihat dari laporan penelitian itu, semua varian baru ini kan ada dibagi dua ya secara garis besar. Satu varian of concern, varian yang menjadi perhatian. Kemudian varian of interest, varian yang diamati. Jadi yang dimaksud dengan varian of concern itu, ini adalah virus yang sudah terbukti memiliki karakteristiknya. Kalau yang varian of interest itu artinya virus itu memiliki perubahan material genetik. Yang ada prediksi tentu ada juga perubahan. Jadi kalau dia sudah VOC, berarti itu virus akan lebih mudah menular. Kemudian gejalanya tentu lebih cepat menonjol, ya. Bisa menonjolnya secara perlahan, bisa juga secara cepat, sehingga memerlukan atensi perawatan yang lebih cepat. Kemudian bahwa pengobatan kadang-kadang sering tidak memberikan respons yang cepat, tidak seperti virus sebelumnya, dan oleh karena itu memang lebih sulit dideteksi dan gejalanya tidak bisa klasik, ya. Contohnya misalnya kalau di awal 2020 itu jarang yang flu berat dan anosmia. Tapi belakangan ini dia tidak demam, tapi anosmianya menonjol dan kemudian flu beratnya menonjol. Itu salah satu perubahan. Tetapi tetap aja klinisi mengatakan tetap aja hati-hati dengan gejala respirasi dan demam. Karena walaupun varian-varian ini memberikan karakteristik yang berbeda, tetapi tetap akan menyerang saluran respirasi. Jadi kalau sudah terjadi penyerangan ke saluran respirasi, tentu nanti akan terjadi pneumonia dan kemudian penurunan saturasi dan hipoksemi. Sehingga bagi mereka yang isolasi mandiri, belakangan ini kita sarankan supaya tetap memegang oksimetri untuk menjadi pegangan dan kemudian temperatur. Walaupun virus yang sebelumnya dulu lebih menonjol di demam, tetapi belakangan ini virusnya lebih banyak menonjol di hipoksemi, anosmia, dan kemudian flu berat. Jadi oleh karena itu memang ini penting kita sampaikan, perubahan varian ini membuat juga terjadi perubahan karakteristik klinis. Sehingga mereka yang isoman, karena hampir seluruhnya mereka banyak yang isoman, ini perlu mendapat perhatian. Sehingga mereka akan tahu kapan harus berobat ke klinis dan menyampaikan gejalanya dan mengenal gejala secara dini. Dan varian of interest juga sebenarnya sama juga, dia akan mempermudah penularan dan kemudian juga mempengaruhi berbagai respons terhadap vaksin. Dan tentu yang harus kita jaga bahwa kendati pun sudah divaksin, tetap harus waspada bisa terinfeksi. Oke, untuk metode penularannya ini seperti apa, Kak? Karena informasinya untuk varian Delta ini lebih cepat begitu kan untuk penularannya. Ini apakah sama penularannya seperti varian sebelumnya, Pak Alex? Ya, penularannya tetap sama. Jadi artinya dia tetap kalau orang batuk dan bersin dia akan masuk melalui droplet. Dan kemudian kalau droplet itu hinggap di pegangan kunci, di meja dan kesentuh sama orang, dan kita selaku manusia paling sering memegang hidung dan telinga, memegang hidung dan mulut, itu juga akan menjadi saluran untuk terjadinya infeksi. Jadi persoalan ini sering terjadi dikala
kita lengah sehingga kita tidak memakai protokol kesehatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi oleh karena itu dengan adanya varian baru ini dia akan lebih mudah attach. Jadi artinya dia menerobos ke sel itu lebih gampang. Jadi kalau varian yang sebelumnya mungkin membutuhkan viral load yang cukup banyak baru bisa terinfeksi, ini dengan viral load yang sedikit dia sudah memberikan gejala. Jadi inilah yang harus bisa kita lihat dari segi viral load-nya. Dan kemudian CT value tidak menjadi pegangan bahwa kalau CT value-nya 12 itu varian Delta. Tidak ada hubungannya, ya. Jadi jangan kita memegang bahwa dengan CT value rendah berarti orangnya sudah sakit hebat, dan CT value kalau 25, 26 dia lebih aman. Tidak. Sepanjang dia PCR-nya positif, berapapun CT value-nya dia tetap terinfeksi. Jadi membuat dia sakit atau tidak itu adalah dari imunitasnya ataupun komorbid yang ada. Ini perlu disampaikan agar mereka yang isolasi mandiri juga jangan sampai salah langkah di dalam mengelola isolasi mandirinya. Oke, baik. Menarik perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi nanti Pak Alex dan juga Pak Sugi. Kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Sebelum saya ke Pak Sugi, saya ke Pak Alex lagi. Pak Alex, terkait dengan penentuan, apakah seorang pasien yang terpapar COVID ini adalah penderita varian Delta atau bukan, ini bagaimana cara menentukannya? Karena tadi Pak Alex bilang kalau CT itu tidak menjadi patokan untuk walaupun sudah 12 begitu. Nah, tapi pertanyaannya bagi masyarakat yang mungkin isoman atau juga yang dirawat, kalau dia menderita varian Delta itu apa ciri-cirinya? Jadi sebenarnya untuk masyarakat, untuk pasien tidak begitu mementingkan sekali apakah dia varian A atau varian B atau varian C. Yang penting bagi dia nomor satu adalah apakah dia sudah terinfeksi atau tidak. Nah, yang kedua, dia harus bisa mengklasifikasikan dirinya apakah dia termasuk tanpa gejala, gejala ringan, atau gejala sedang. Dengan bisa dia melakukan asesmennya, dia akan tahu apakah dia isolasi mandiri atau dia harus ke rumah sakit. Dan kemudian untuk apakah itu varian Delta ataupun varian Alpha itu sebenarnya lebih banyak di kepentingan klinis. Jadi kepentingan klinis itu artinya untuk memberikan intervensi obat dan kemudian memberikan intervensi antiviral. Dan untuk juga melihat seberapa besar inflamasi peradangan yang ada. Karena sebenarnya membuat orang gagal napas, membuat terjadinya keterpurukan itu bukan karena virusnya, tapi adalah karena respons inflamasi yang berlebihan. Sehingga memang varian itu lebih memang diketahui oleh memang para epidemiolog, para peneliti, dan kemudian para klinisi dalam rangka menentukan kebijakan pengobatan. Sehingga memang masyarakat tidak diperlukan untuk pergi misalnya ke laboratorium, saya mau ngecek PCR, terus kemudian saya mau tahu saya varian apa. Karena pemeriksaan varian itu adalah pemeriksaan teknik tertentu. Jadi pemeriksaannya juga acak untuk melihat polanya saja. Jadi yang paling penting bagi masyarakat adalah dia tahu apakah terinfeksi atau tidak, kemudian siapa kontak eratnya, kapan dia mulai bergejala, dan kemudian kapan dia harus mulai isolasi mandiri. Ini saya kira yang lebih penting, ketimbang dia harus datang ke rumah sakit, dan kemudian datang ke laboratorium, nanya dia di varian apa. Yang bisa dijelaskan dokter adalah bahwa penyakitnya mungkin lebih berat, mungkin juga karakteristiknya berbeda dengan yang lain, tentu ini berarti virusnya tentu virulensinya lebih tinggi. Hanya itu yang bisa diterangkan. Tapi untuk menerangkan beta, delta, epsilon, kappa, lambda mungkin agak sulit. Pak Sugi, kalau untuk varian baru ini, apakah masa bertahannya di luar ini cukup lama dibandingkan varian lama? Karena kan tadi seperti misalnya kita memegang sesuatu yang sudah dipegang orang lain, bisa jadi kita tertular karena memegang barang tersebut. Nah, ini masa bertahannya itu berapa lama virus-virus ini di luar, Pak? Yes, sebenarnya kalau terkait dengan seberapa lama virus ini bertahan, dari ketika awal-awal pandemi juga sudah pernah banyak dibahas ya, dan saya pikir tidak memiliki banyak perubahan. Artinya misalkan saja sebuah studi yang menyatakan bahwa dalam bentuk aerosol dalam ruangan tertutup
di mana temperaturnya sudah ini dalam setting laboratorium ya, artinya temperaturnya sudah di-set, kemudian kelembabannya juga sudah terkontrol, memang bisa melayang-layang di udara paling tidak selama kurang lebih 3 jam. Bisa melayang-layang di udara, Pak ya? Ya, dalam bentuk aerosol. Okay. Kalau dalam bentuk droplet, karena dia ukurannya lebih besar, dia akan jatuh seketika ketika seorang mengeluarkan droplet melalui bersinnya atau melalui teriakan atau nyanyian begitu ya. Gitu. Dan kondisinya akan berubah ketika misalkan ventilasi udara itu sudah tergolong lebih baik. Artinya ada arus udara yang dia mungkin membuang udara yang di situ mengandung aerosol yang mengandung virus misalkan keluar dan digantikan dengan udara yang baru di luar gitu. Dan ketahanan virus juga sangat berpengaruh tergantung dari misalkan kelembaban udara, kemudian kondisi outdoor yang dimana kalau outdoor mungkin saja dengan bantuan sinar matahari, sinar UVC itu juga membantu inaktifkan si virus tadi gitu. Oke, Pak Sugi, banyak case yang sekarang kita temukan dalam misalnya ada pasien yang awalnya sehat tapi dalam 4 hari saja kondisinya bisa langsung drop bahkan meninggal dunia. Nah, apakah ini disebabkan oleh varian baru tersebut atau ada faktor lain begitu? Ya, wah itu mungkin perlu dilihat dari berbagai aspek ya. Saya pikir para klinisi lebih paham mengenai itu, tapi kalau dari sisi kami memang ketika kita terinfeksi, memang respon yang diberikan oleh tubuh itu berbeda-beda gitu. Mungkin saja ada alergi ataupun komorbid lain yang tidak atau belum diketahui, yang itu makin memperburuk gejala infeksi COVID-19 yang dialami begitu. Nah, memang salah satu ciri varian yang sekarang mendominasi, varian Delta, ini juga dia sangat berkorelasi dengan tingginya tingkat keparahan penyakit COVID-19 ini gitu. Jadi antara pengaruh dari memang virus itu sendiri, kemudian juga dari hostnya dari manusianya, apakah dia juga tertangani dari awal dengan baik atau mungkin ketika dia memburuk tapi dia tidak sadar dan akhirnya penanganannya terlambat dan akhirnya ya mungkin akhirnya meninggal gitu. Kira-kira demikian. Iya, tadi kan Pak Alex juga sempat bilang gejalanya itu tidak lagi demam, kemudian juga tidak lagi batuk pilek untuk varian baru ini, tapi lebih ke hilang rasa pengecap dan juga penciuman begitu. Artinya agak sulit bagi masyarakat yang mungkin agak sedikit cuek merasakan bahwa dia sedang sakit atau sedang terinfeksi virus, tapi tiba-tiba bisa saja langsung drop begitu. Ini bagaimana kira-kira untuk penanganannya nanti, Pak Alex? Ya, jadi memang yang penting memang di dalam kita menanggulangi COVID ini, salah satu upaya testing itu harus ditingkatkan. Sehingga dengan testing ditingkatkan, tracing juga akan meningkat, dan dengan demikian kita bisa memisahkan orang yang bergejala, orang yang kontak erat, dan orang yang sudah sakit. Ini kata kunci di sektor hulu. Sehingga bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terkonfirmasi dan bergejala diisolasi, dan kontak erat di karantina. Selagi ini bisa kita pisahkan, ini nanti akan bisa menurun transmisi antara sesama manusia. Yang kedua, bahwa bagi mereka yang sudah positif dan kemudian bergejala, mereka harus bisa mengenali gejalanya. Apakah perburukan atau tidak. Dan gejala itu memang ada sederet gejala yang mungkin tidak bisa sama di semua orang. Tetapi dia bisa merasakan bahwa dia itu terinfeksi, apakah panas dingin, demam, tapi kata kunci yang paling menjadi titik rawan adalah kalau sudah terjadi saturasi menurun. Jadi saturasi di bawah 95. Jadi oleh karena itu setiap orang yang isolasi mandiri hendaknya bisa memahami bagaimana cara membaca oksimetri. Dan ini sebenarnya semua orang bisa. Jadi oleh karena itu bisa saja dia hanya kehilangan penciuman, tidak ada demam, tetapi di hari ketiga dia sudah mulai sesak dan kalau dilakukan saturasi dia sudah di bawah 95 atau 94.
Jadi bisa juga dengan gejala lain, mungkin dia demamnya tinggi, tapi saturasi masih normal, tapi pada hari ketiga atau hari keempat saturasi turun. Oleh karena itu memang ini yang harus kita kejar agar isolasi mandiri ini perlu didampingi dan perlu diperkuat asesmennya. Sehingga kalau isolasi mandiri ini bagus penata laksanaannya, maka tumpah ruah yang di rumah sakit itu akan berkurang. Jadi ini yang harus kita lihat. Sekalipun ini varian Delta, tapi kalau isolasi mandiri itu bisa diperkuat, bisa dikawal, bisa didampingi, maka masalah rumah sakit tidak akan sehebat seperti yang sekarang. Artinya warga yang isoman ini membutuhkan alat oksimetri agar bisa mengukur saturasinya sendiri begitu Pak ya, menjadi patokan buat mereka yang isoman. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, Pak Alex dan juga Pak Sugi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami di Landstalk. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Alex dan juga Pak Sugi. Pak Alex, yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah bagaimana penanganannya untuk varian baru ini? Apakah efektivitas dari vaksin yang sudah disuntikan ke masyarakat ini sudah bisa menangkal virus varian baru ini, Pak Alex? Jadi kalau kita lihat dari laporan jurnal dari Johns Hopkins, itu memberikan laporan bahwa efikasi vaksin itu tidak sebaik dengan jumlah yang diberikan pada virus yang sebelumnya. Jadi dengan varian baru itu kita lihat ada penurunan efikasi ya. Walaupun penurunan efikasi itu memang tidak bermakna. Tetapi dengan varian baru itu kita lihat apakah itu dengan vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca ataupun Moderna. Kalau kita dalam grafik ada penurunan efikasi. Tapi walaupun ada penurunan efikasi, pemberian proteksinya jauh lebih tinggi tetap dibandingkan tanpa divaksin. Sehingga di Amerika, kendati pun ini sudah ada varian baru, pemberian vaksinasi dengan Pfizer ataupun AstraZeneca ataupun Moderna masih tetap diberikan. Jadi yang dibandingkan itu adalah dengan tanpa ada varian Delta. Jadi di situ dilaporkan memang ada penurunan. Tapi dibandingkan jumlah penurunan itu masih lebih besar benefitnya kalau divaksin karena proteksinya masih tetap tinggi. Nah, bagaimana dengan para penyintas, Pak? Penyintas ini kan sudah memiliki imunitas sendiri begitu dan bisa imunnya bisa melawan lah virus yang akan masuk. Nah, untuk penyintas terhadap varian baru ini seperti apa? Jadi memang kalau dia penyintas, artinya dia sudah pernah terinfeksi, dia sudah pernah dirawat, dan kemudian dia survive, dia sehat kembali setelah ada recovery. Dan kemudian tentu mempunyai respon antibody. Tapi respon antibody itu tentu spesifik terhadap virus yang pernah dia terima. Jadi dalam hal ini dia mendapatkan respons antibody-nya itu berdasarkan the whole virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara kalau dia mendapat vaksinasi seperti golongan-golongan platform yang messenger RNA ataupun rekombinan, ini targetnya lebih spesifik. Artinya tetap saja dia dianjurkan untuk melakukan vaksinasi, tapi tentu menunggu periode pemulihan si pasien tersebut. Jadi artinya bukan sekarang dia sembuh, terus langsung divaksinasi. Dia harus ditunggu misalnya sekitar 8 sampai 10 minggu ataupun 12 minggu untuk bisa dilakukan pemberian suntikan. Jadi sama saja seperti nakes yang sekarang ini, nakes itu kan semua kontak erat dan sudah divaksinasi. Vaksinasi 1 dan 2. Tapi karena ini sudah lebih dari 6 bulan, maka pemerintah memberikan booster ketiga, suntikan ketiga. Dan suntikan ketiga itu adalah berbeda platform dengan apa yang diterima di awal. Nah, platformnya itu yang diberikan sekarang ini adalah rekombinan messenger RNA. Sementara nakes di awal itu hanya menerima inactivated virus. Jadi artinya bahwa dengan teknologi yang baru ini tentu pengenalan terhadap antigen itu akan lebih spesifik dan lebih kuat. Baik, saya terakhir ke Pak Sugi. Pak Sugi, koreksi saya kalau saya salah. Informasi yang saya dapat bahwa memang vaksin yang disuntikan ke masyarakat ini adalah vaksin yaitu virus yang dilemahkan kemudian disuntikan ke masyarakat. Nah, kalau misalnya vaksin yang menggunakan virus lama ini disuntikan ke masyarakat, bagaimana tingkat efikasinya, Pak? Karena kan sekarang udah ada varian baru begitu.
Ya betul. Jadi kita lihat dulu ya sebuah studi di Chile gitu. Dia juga di sana juga menggunakan sama seperti inactivated virus, vaksin dari Sinovac ya. Jadi memang ketika itu mungkin belum bermunculan varian-varian yang menjadi perhatian tadi ya varian itu. Namun ketika itu memang cukup signifikan. Artinya dengan menggunakan vaksin Sinovac di mana masyarakat di situ mungkin sudah lebih dari 95% proporsinya sudah divaksin, sebanyak 60% itu terhindar dari infeksi COVID-19. Dan proporsi keefektifannya itu lebih tinggi dalam mencegah tingkat keparahan penyakit sampai lebih dari 80% dan juga mencegah kematian itu sampai lebih dari 96%. Gitu. Nah, jika dibandingkan dengan varian-varian yang ada sekarang, memang terjadi penurunan keefektifan. Tapi sekali lagi bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alex juga bahwa proteksi yang diberikan dengan vaksin yang ada saat ini, ada 8 vaksin yang available di dunia saat ini, itu jauh lebih besar ya jika dibandingkan dengan ancaman immune escape ya, dari varian-varian baru yang muncul gitu. Dan sekali lagi mungkin pesannya memang vaksin ini merupakan salah satu tool ya, salah satu alat yang cukup ampuh ya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang tentunya harapannya kekebalan kelompok akan segera terbentuk dan ini akan memperlambat proses transmisi atau penularan. Intinya divaksin lebih baik daripada tidak divaksin. Bahkan penyintas pun lebih baik memang harus divaksin meskipun sudah muncul kekebalan tubuhnya begitu Pak ya. Baik betul, Pak Alex dan juga Pak Sugi, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan di Lunch Talk kali ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Alex dan juga Pak Sugi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.